Indonesia? Yang ini? Saja sendiri. 안전지역으로 시도하면서 상당히 우리도 좋은 피드백이기 때문에 이제는 뭐 생각하고 Ya, kita akan membahas sesi preskon resmi sebelum pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam di babak semifinal Piala AFF 2022 leg kedua yang akan dilaksanakan di kandang dari Timnas Vietnam, Hanoi, yang kebetulan akan selesai di tahun 2023. Saiwar kembali dilakukan oleh Park Hang-seo, pelatih Vietnam, tentang pernyataan yang dilontarkan oleh Coach Shin Tae-yong. Apa itu pernyataannya? Bahwa di momen preskon ini Coach Shin Tae-yong menyebutkan level dari Timnas Indonesia sekarang ini teman-teman setara dengan levelnya Timnas Vietnam. Lalu pernyataan dari Coach Shin tersebut disampaikanlah kepada Park Hang-seo, dan Park Hang-seo tersenyum dengan ciri khas senyumannya teman-teman, dan secara utuh Park Hang-seo menyebutkan, nggak usah terlalu banyak bicara, buktikan saja di atas lapangan siapa yang lebih kuat. Nah, kalau kita bicara tentang Park Hang-seo, ini sekaligus mempertegas teman-teman selama Piala AFF sampai babak semifinal ini, dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, sebelum pertandingan dimulai teman-teman, selalu ada kata-kata heboh, kata-kata kontroversi disampaikannya, dan membuat suasana sebelum pertandingan pun semakin meningkat. Tentunya, apa yang dilakukan oleh Park Hang-seo ini dari sisi entertainment teman-teman, bumbu-bumbu sebelum pertandingan dimulai, ya pasti akan menyedot daya tarik apa yang akan terjadi di atas lapangan, dan membuat penonton pun nggak sabar jadinya melihat aksi antara Park Hang-seo dan Coach Shin Tae-yong. Oke, kita bahas beberapa petikan yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong di leg kedua Indonesia menghadapi Vietnam. Teman-teman saksikan. 잘해야 된다고 생각하고 있고요. 내일 위해서 우리 열심히 잘 준비했고 우리는 여기에 이기기 위해서 우승을 또 이길 수 있다는 자신감을 갖고 있기 때문에 아마 베트남하고 좋은 경기 할 수 있을 것이다. 그렇게 생각하고 있습니다. Ya, yang pertama saya ucapkan alhamdulillah kami datang sini dengan kondisi yang terbaik. Dan untuk pertandingan besok pasti kami sangat termotivasi. Only to stop now. No live stream, no take photo. Meskipun tidak mudah bermain di sini, tapi kami yakin bisa. Di klip pertama ini ada 3 hal yang bisa kita ambil dari pernyataan Coach Shin Tae-yong, bahwa Coach Shin Tae-yong akan mempersiapkan semaksimal mungkin jelang menghadapi Vietnam di leg kedua. Kita berkaca di leg pertama teman-teman, Timnas Indonesia berhasil mematikan, mengisolasi dari Timnas Vietnam, sehingga Vietnam pun tidak mampu menghasilkan peluang banyak. XG ataupun expected goal yang mereka peroleh hanya 0,09, hampir tidak ada peluang. Nah, kita harapkan di pertemuan kedua teman-teman hal serupa mampu dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Pasti berat teman-teman, tetapi dari apa yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong di pertemuan pertama dengan berani bermain sepak bola teman-teman, itu salah satu yang patut kita tunggu di pertemuan kedua. Yang kedua, pemain-pemain disebutkan memiliki rasa percaya diri, dan itu menjadi nilai positif saat menghadapi tim sebesar Vietnam. Di kawasan Asia Tenggara kita pun harus jujur bahwa Vietnam merupakan salah satu tim besar teman-teman, apalagi ini merupakan pertandingan di kandang lawan. Pressure, tekanan dari penonton, situasi kondisi di atas lapangan teman-teman, kalau misalnya tidak mempunyai percaya diri akan sulit memahami keinginan dari Coach Shin Tae-yong, dan berimplikasi pola ataupun ide yang dimainkan oleh Coach Shin Tae-yong tidak akan mampu teraplikasi di atas lapangan. Dan Coach Shin Tae-yong mempertegas lagi yang ketiga, ini yang kusuka mentalitasnya teman-teman, datang ke Vietnam untuk menang. Itu case close, nggak usah kita bahas lagi, dan kita lihat bagaimana hasilnya. Dan itu dipertegas juga oleh Dendi Sulistiawan yang kebetulan pada saat sesi preskon menemani Coach Shin Tae-yong. Oke, kita masuk ke klip kedua. 분명히 그렇게 생각하고 있습니다. 우리가 실천을 하고 했지만 우리는 골 결정력이나 골 득점에 있어서 위에 있기 때문에 아무쪼록 그런 경기를 할 것이다 보시면 될 것 같습니다.
Nah, di klip kedua ini pernyataan Coach Shin tentang timnas Vietnam. Dari sisi organisasi Vietnam nggak usah kita ragukan, dan di situ juga Coach Shin Tae-yong menyebutkan organisasi dari Vietnam ini menjadi salah satu yang terbaik ya teman-teman. Yang kedua, bahwa Vietnam kalau kita lihat ya cenderung nggak seperti biasanya timnas Vietnam bermain. Nggak seperti biasanya itu dari sisi permainan apa? Dari sisi attacking, menyerang mereka. Dan cenderung pada akhirnya ketika mereka pun tidak mampu semaksimal mungkin bagus dari sisi build up permainan open play teman-teman, ya sisi pertahanan menjadi salah satu hal yang mereka concernkan juga dengan pola adaptif yang kerap dilakukan oleh Park Hang-seo. Kadang pakai 5 back di belakang ketika tanpa bola, kadang berubah menjadi 4-1-4-1. Itu pola yang coba digunakan oleh Park Hang-seo untuk bisa meredam agresivitas dari lawan. Dari sisi finishing pun Coach Shin Tae-yong mention apa yang dimiliki oleh Vietnam. Dari sisi level siapa lebih bagus finishing teman-teman, Coach Shin tetap memuji timnas Indonesia. Dan pada saat menghadapi timnas Indonesia di leg pertama pun, ya finishing dari timnas Vietnam pun tidak bisa terlalu banyak memberikan sesuatu yang luar biasa. Kita pakai data tadi udah kita sebutkan bahwa XG dari timnas Vietnam itu rendah banget, 0,09. Dan ini juga mempertegas ya apa yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong sebelumnya, bahwa selama di fase grup, lawan-lawan yang dihadapi oleh Vietnam ini levelnya nggak seperti di grup A. Jadi pada saat Vietnam menghadapi timnas Indonesia baru kerasa dari apa yang sebelumnya mudah dihadapi Vietnam di fase grup, di babak semifinal mulai mengalami kesulitan. 우리 모든 선수가 최선을 다하는 모습을 가장 장점이라고 생각합니다. Nah, kemudian Coach Shin Tae-yong ditanya tentang kelebihan dan kelemahan. Coach Shin Tae-yong hanya menjawab kelebihan dari pemain-pemain bahwa bekerja keras di atas lapangan, dan itu terlihat ya. Dendi Sulistiawan teman-teman yang mau bergerak, mau berlari, kadang ia berani melakukan pressing hanya dengan seorang diri. Second line dari pemain-pemain timnas Indonesia kita kurang rapat untuk bisa membantu dari pergerakan Dendi, kemudian Yaakob Sayuri, kemudian Irianto teman-teman, Maklok yang effortnya ya kerja keras di atas lapangan itu memang terlihat selama di AFF 2022 ini. Plus kalau ditanya tentang kekurangan, ini klasik diplomatis bagi seorang pelatih. Pasti pelatih tidak mau mengungkapkan hal tersebut di depan media. Untuk apa? Untuk menghormati para pemain. Kita masuk ke klip selanjutnya. 우리 한국은 분명히 좋은 걸 생각하시면 되시고, 그런 분명히는 아무래도 호칭을 와서 방을 왔기 때문에 우리보다 일정을 더 힘들 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. Ini wartawan Indonesia bertanya kepada Coach Shin. Indonesia ke Vietnam pakai pesawat charter, sedangkan timnas Vietnam harus menggunakan pesawat komersil. Apakah ada perbedaan ataupun keuntungan? Di situ disebutkan oleh Coach Shin Tae-yong ada. Dengan menggunakan pesawat charter bisa langsung direct ke Vietnam ataupun Hanoi. Sedangkan menggunakan komersil pasti secara jadwal akan lebih melelahkan. Nah, di momen tersebut keunggulan ada dimiliki oleh timnas Indonesia kita dari sisi recovery. Oke, kita masuk ke klip selanjutnya. 동기부여도 병행이 되고요. 또 잘해야 된다는 경쟁심도 있고요. 그렇기 때문에 이런 것이 다 우리 한국 축구 발전과 동남아시아 축구 발전에 상당히 기여한다고 저는 생각하고 있어서 아주 긍정적으로 축구가 잘 평가하고 있습니다. Nah, di klip ini seperti yang udah kita bahas, dengan banyaknya pelatih Korea di sepak bola Asia Tenggara, Kim Pan-gon bersama Malaysia, kemudian Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, Park Hang-seo bersama timnas Vietnam, teman-teman, ya seperti yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong, itu sebagai motivasi dan akan menunjukkan siapa yang terbaik dari pelatih-pelatih Korea yang ada di sepak bola ASEAN. Ini edisinya, teman-teman, udah pernah kita bahas 1 ataupun 2 minggu yang lalu, mungkin bisa teman-teman scroll saja, tetapi secara apa yang aku sampaikan di 2 minggu yang lalu, teman-teman, serupa dengan apa yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong di klip ataupun sesi preskon sebelum pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam di leg kedua. Ada rasa ingin menunjukkan siapa yang terbaik. Dan ya, semoga dengan situasi ini teman-teman, Coach Shin Tae-yong bisa yang sudah mengeluarkan kekuatannya 100% dikeluarkan lagi 1000, 1 juta %, dan seterusnya teman-teman. Karena ini bukan lagi hanya bicara sepak bola Asia Tenggara, sudah membahas siapa yang terbaik di Korea. Jadi ada adu gengsi. Kita masuk ke klip selanjutnya. 분명히 베트남은 좋은 팀이고 동남아시아 가장 소국이나 강합이라고 저도 개인적으로 생각하고 있습니다. 그렇지만 제가 팀을 이제 이끌고 있으면서 훈련시키고 했으면서 우리 팀과 베트남 팀이 우리 인도네시아 홈에서 경기를 했기 때문에 이제는 우리 인도네시아 팀도 전혀 밀리지 않는다.
선수입니다. 그렇기 때문에 제가 감독을 맡고 이제 팀이 안정적으로 치고들면서 상당히 우리도 좋은 팀이 됐기 때문에 이제는 뭐 편안하고 거의 같이 가는 수준에 올라갔다고 그렇게 생각하고 해주십니다. Nah, ini salah satu yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa Coach Shin Tae-yong menyebutkan performa dari timnas Indonesia itu levelnya udah setara dengan timnas Vietnam. Bisa teman-teman tulis di kolom komentar apakah sependapat dengan yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong. Tapi dari situasi tersebut terlihat Coach Shin Tae-yong tampaknya cukup pede dengan apa yang sudah dijalankan oleh Coach Shin Tae-yong 1,5 tahun ke belakang. Di awal-awal Coach Shin bersama timnas Indonesia kan nggak secara utuh Coach Shin bisa mengendalikan timnas Indonesia karena ada COVID dan lain sebagainya. Nah, di momen sekarang dengan Shin Tae-yong sudah lama bersama pemain-pemain timnas Indonesia, Coach Shin Tae-yong juga menambalkan sekaligus timnas Indonesia dan timnas Vietnam itu levelnya udah setara. Oke, kita lihatlah besok bagaimana pertandingannya, dan aku yakin teman-teman timnas Indonesia mampu mengalahkan timnas Vietnam jika tidak ada sesuatu kesalahan-kesalahan fundamental yang terjadi. Dan Coach Shin juga ada tambahkan, Coach Shin ingin menyelesaikan pertandingan ini selama 90 menit. Tidak ingin dari babak perpanjangan waktu adu penalti. Nah, ini sekali lagi mentalitas teman-teman sudah ditekankan oleh Coach Shin Tae-yong. Menang di babak semifinal leg kedua ini. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.